Oke, di video kali ini kita akan melanjutkan untuk tutorial SEO WordPress ya. Playlistnya di sini. Jadi silakan teman-teman kalau di channel saya itu bisa ke playlist, kemudian cari tutorial SEO WordPress di sini. Nah, kita akan melanjutkan dengan pembahasan mengenai struktur URL SEO friendly di WordPress. Jadi kita akan membahas mengenai artikel yang dibuat oleh webbeginner.com. Jadi silakan teman-teman kunjungi ya website ini. Ini bagus untuk teman-teman bisa belajar blog ataupun seputar WordPress itu sendiri. Jadi kalau dari tulisan webbeginner.com ya tentang struktur URL SEO ini bagus teman-teman ya. Jadi yang pertama di sini pembahasan mengenai apa itu URL yang ramah SEO ya. Jadi URL yang ramah SEO itu berisi kata kunci yang memberikan gambaran umum tentang konten suatu website ya. Jadi URL-nya itu bersifat deskriptif dan mudah dibaca baik oleh manusia maupun bot mesin pencari. Jadi kita kalau membuat suatu URL itu jangan asal ya teman-teman ya. Kalau bisa sesuai dengan target kata kunci. Contoh kalau di sini www.domain ya example.com/how-to-install WordPress ya. Atau kalau misalkan teman-teman membuat artikel tutorial membuat website, maka bisa ke sini domain.com/tutorial membuat website ya. Nah, kalau yang tidak ramah SEO itu seperti ini. /p. Nah, ini kan biasanya default ya. Dan ini kan nama paragraf dan ini ID-nya. ID atau nomor secara random. Nah, sekarang kita bahas apa yang membedakan keduanya, teman-teman. Jadi yang pertama, itu URL yang ramah SEO itu mencakup kata kunci target, artikel atau permintaan pencarian yang ingin diberi peringkat oleh konten tersebut. Ya. Kemudian yang kedua, ia menggunakan tanda hubung untuk memisahkan kata-kata dan bukan karakter khusus lainnya seperti garis bawah, kemudian tanda tanya gitu ya, atau yang lainnya. Nah, jadi seperti ini tanda hubungnya, strip kayak gini. Nah, ini lebih ramah SEO. Kemudian menggunakan HTTPS ya. Jadi ini menggunakan HTTPS atau SSL. Jadi SSL-nya itu sudah aktif, teman-teman. Kemudian slug-nya, URL-nya itu mengidentifikasi halaman web muncul tepat setelah nama domain root ya, tanpa kata atau angka tambahan di antara. Di antaranya seperti example.com/kategori/2023/how-to-install WordPress. Nah, jadi lebih bagusnya langsung kayak gini, teman-teman ya. Ini lebih oke. Nah, kemudian di sini dibahas apa struktur permaling terbaik untuk SEO WordPress. Jadi di WordPress tautan disebut dengan permaling ya, kependekan dari permanen link. Nah, atau tautan permanen. Nah, kita bisa melihat istilah struktur permaling ini dan struktur URL yang digunakan secara bergantian. Jadi kita bisa menyebutnya dengan struktur permaling atau struktur URL. Maksudnya kayak gitu. Nah, secara default kayak gini, ini sudah menjadi struktur yang paling ramah SEO ya. Jadi langsung judul atau langsung keywordnya, langsung kata kuncinya. Oke, kemudian di sini apakah kita harus mengubah struktur URL lama ke yang baru? Jadi misalkan kita sudah terlanjur membuat postingan ya, banyak postingan, kemudian ternyata URL kita itu tidak SEO friendly gitu ya, tidak ramah SEO. Apakah kita langsung mengubahnya ke yang baru? Nah, ini penjelasannya. Jika website kita itu telah berjalan lebih dari 6 bulan, mohon jangan ubah struktur permaling kita. Bahkan kita tidak perlu menggunakan struktur nama posting yang baru saja ditunjukkan ya. Maksudnya kayak gini. Nah, penjelasannya lagi itu satu pengecualian untuk aturan ini adalah jika struktur URL kita saat ini berupa permaling biasa. Ya, jadi mereka itu sangat menyarankan untuk memperbarui nama posting atau format lain yang mudah dibaca untuk SEO yang lebih baik. Jika kita ingin memiliki situs yang mapan dan memilih untuk mengubah struktur permaling,
maka kita harus menyadari potensi masalah. Jadi ada banyak masalah atau beberapa masalah. Contoh, kehilangan peringkat mesin pencari. Jadi pasti nanti drop ya, visitornya drop. Kalau misalkan websitenya teman-teman itu sudah ada pengunjung ya, atau banyak pengunjung, nanti bisa berpotensi drop atau turun. Kemudian membuat internal link dan juga backlink kita itu rusak ya. Jadi ketika misalkan kita sudah membuat artikel A gitu ya, kemudian kita ubah ke URL lain, maka semua link yang mengarah ke artikel A itu nanti akan rusak gitu teman-teman. Not found gitu ya, 404. Kemudian kehilangan semua jumlah share media sosial. Ini juga berpengaruh. Jadi makanya disarankan untuk menggunakan pengalihan atau redirect. Ya, kita bisa menggunakan redirection. Jadi kalau di WordPress itu ada yang namanya redirection. Kita coba buka di sini. Tuh, redirect 301. Jadi itu permanen, teman-teman. Nah, ini juga bisa. Kalau all-in-one SEO juga bisa. Kalau mau pakai redirection juga bisa. Nah, cara membuat struktur permaling yang ramah SEO itu kita bisa ke pengaturan ya. Kemudian kita ke permaling. Nah, ini sebetulnya sudah saya bahas juga di sini ya. Di sini sudah saya bahas di beberapa video ini, teman-teman. Jadi silakan tonton. Oke, sip. Ini sudah oke. Membuat custom URL custom. Ini kita juga bisa kalau di WordPress. Oke, sip. Sudah selesai, teman-teman. Ini video singkat aja ya mengenai struktur URL SEO friendly di WordPress. Jadi intinya kita membuat URL itu sesuai dengan kata kunci. Udah itu aja. Dan jangan terlalu panjang dan jangan terlalu pendek. Kalau pendek nggak masalah, tapi yang pasti jangan terlalu panjang. Ya. Bahkan kalau misalkan how to install WordPress ini kita bisa perpendek lagi dengan misalkan install WordPress. Ya. Ini juga bisa. Ya, tapi kalau how to install WordPress ini kan dia lebih deskriptif ya. Jadi kita nggak perlu menjelaskan itu URL apa atau judulnya apa, itu sudah pasti sudah jelas. Oh, ini membahas tentang bagaimana cara install WordPress ya. Tanpa melihat judul, dari URL-nya saja ini sudah menjelaskan. Kayak gitu teman-teman. Oke, sip. Terima kasih teman-teman semua sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.